wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Ikhwati a'azal wa'yakum, kita lanjutkan pembahasan tentang 7 wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala yang disusun oleh Ustaz Yazid Ibnu Abdul Qadir Jawaz hafizallahu ta'ala. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-10, Ta'rifur Rawi al-Hadis, biografi perawi hadis. Dalam hal ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa Abu Dzarrin, ismuhu Jundub, yaqra'u ba'dul ulama Jundab, Ibnu Junadah, Ibni Sakan Al-Ghifari. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah bin Sakan dan berasal dari suku Ghifar. Dan beliau diberi kunyah dengan kunyah Abu Dzarrin. Jadi kunyahnya Abu Dzar. Seperti sebagaimana telah saya terangkan, kebiasaan para sahabat, bahkan orang Arab pada umumnya, mereka lebih suka dipanggil dengan apa? Kunyah. Nah, berasal dari suku Ghifar. Ghifar ini salah satu daerah di mana setiap orang-orang Quraisy bila mau keluar melakukan sebuah perdagangan pasti melewati Ghifar. Satu-satunya jalan yang paling dekat, paling mudah dan jauh dari perompak itu dari jalan yang dimana suku Ghifar tinggal. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk Islam, kemudian orang-orang itu ada yang memukuli beliau sampai pingsan, beliau bangkit lagi, dipukuli lagi. Lalu pada saat itu Abu Jahal atau Amr bin Hisham itu berteriak. Mereka mengatakan kepada kaumnya, celaka kalian, dari mana kalian akan melewati sebuah jalan bila tidak kalian melewati tempat apa? Ghifar. Ini ya kawan, maksudnya mereka itu punya kesukuan yang kuat. Kalau ada salah satu keluarga dari sukunya itu diganggu, maka satu suku semuanya itu akan membela. Dan maka kalau seandainya Jundub ini dipukuli sampai pingsan, terdengar sampai suku Ghifar, itu bisa perang. Enggak peduli si Jundub ini sudah masuk Islam atau enggak. Pokoknya kalau kaumnya dipukuli tanpa izin daripada suku yang ada, itu terjadi perang. Maka orang Quraisy itu ketika memukuli Abu Dzar itu mereka ketakutan. Dan Ghifar dikenal sebagai orang-orang yang tidak pernah takut dengan apa? Kematian. Makanya Abu Dzar ini begitu dia masuk Islam dia enggak takut. Diancam bunuh, mau dibeginikan, maka dia mengatakan kuntu fil jahiliyati ma akhaful mauta wa in kana fil islami yamutu alayya. Kata dia, aku di masa jahiliyah aku enggak takut sama mati. Ketika sudah masuk Islam, hidayah Islam kepadaku, maka mati kalau menjumpai aku, raditu bihi, aku redha dengan kematian itu. Masyaallah. Ini siapa ini? Abu Dzar Al-Ghifari. Hada ikhwati a'adlu ayyakum. Kemudian wa huwa ahada min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-awwal atau min ashabikum al-awwalin alladhi yadkhulu fil Islam. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang pertama-tama kali masuk ke dalam ajaran Islam. Dan dia termasuk para sahabat yang terkenal kebaikan akhlaknya. Abu Dzar terkenal kebaikannya karena zuhud. Beliau itu orangnya zuhud. Apa sih zuhud itu ya kawan? Tarku mala yanfa'u lahu li hayati yaumil qiyamah. Tarku ma la yanfa'u li sahibi li hayati yaumil qiyamah. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk pelakunya di negeri akhirat. Itu namanya zuhud. Maka Abu Dzar ini orang yang zuhud. Bukan hanya zuhud, beliau miskin. Sejak Nabi mengatakan ma akhafu alaikumul faqra. Aku tidak khawatir kalau kemiskinan itu menimpa kalian. Maka sejak saat itu Abu Dzar enggak peduli tentang keadaan harta bendanya. Maksudnya dia enggak takut miskin.
Apalagi beliau pernah mendengar Nabi mengucapkan dalam doanya, apa doa beliau? Allahumma ij'alni min al-masakin. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongannya orang-orang miskin. Wa ba'asti ma'a zumratil masakin. Bangkitkan aku di hari kiamat bersama rombongan orang-orang miskin. Abu Dzar termasuk miskin. Saking miskinnya, tatkala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu itu wafat, beliau meninggalkan hutang. Beliau meninggalkan apa? Hutang. Dan hutangnya beliau karena kebutuhan. Ini perlu dicatat baik-baik. Karena kan dalam wasiat Nabi ini juga apa? Ada perintah untuk agar manusia tidak meminta-minta. Abu Dzar tidak pernah meminta-minta. Abu Dzar Al-Ghifari tidak pernah menengadahkan tangannya ke orang lain. Yang ada kalau beliau punya langsung dibagi kepada fakir miskin. Sampai akhirnya beliau punya hutang. Dan hutangnya karena kebutuhan hidupnya. Perlu dibedakan dengan kondisi kita pada hari ini. Kita pada hari ini hutang itu karena apa ya kawan? Karena gaya hidup. Kita itu hari ini itu hutang karena gaya hidup. Mobil hutang. Supaya lihat biar orang tahu bahwa dia punya apa? Mobil. Ternyata bunyinya apa? Hutang. Bunyi mobilnya hutang. Punya rumah mewah besar, utang. Abu Dzar Al-Ghifari tidak. Tinggalnya beliau dalam kitab Hayatus Sahabah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala itu yang tinggalnya jauh dari orang pemukiman yang padat penduduk karena memang beliau orang miskin, enggak punya tempat tinggal yang bisa dibangun rumah dekat orang-orang banyak. Dia tinggalnya di rumah yang jauh. Dan itu tidak menghalangi beliau melangkahkan kakinya ke mana? Masjid Nabawi, li talibil ilm, menuntut ilmu. Wa li salatil jamaah, salat berjamaah. Wa li yahduru majlisan Nabi, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Makanya disebut oleh beliau sini, Abu Dzar itu adalah pemuka orang zuhud. Pemuka para sahabat dari kalangan orang-orang yang zuhud. Jadi sahabat-sahabat itu banyak yang zuhud, Abu Dzar paling zuhud. Beliau orang yang jujur. Saking jujurnya beliau enggak pernah membohongi hewan tunggangannya. Enggak pernah. Misalnya kalau hewan tunggangannya itu pergi, kalau kita misalnya kawan ada ayam lepas, kita cara nangkapnya bagaimana? Kadang kita kasih makanan, belum sempat makan kita tangkap. Kan kita enggak jujur berarti. Ditangkap habis itu dimasukkan kandang, enggak dikasih makan. Beda kalau memang ini disebar makanannya, ditangkap kemudian disuruh makan sampai kenyang baru disembelih. Kan kita enggak. Ini mau sembelih nih ayam. Ayam itu dekat kita tangkap, belum sempat habis makanannya kita sembelih. Itu enggak jujur. Islam itu sampai seperti itu, dan Abu Dzar sampai seperti itu. Dia enggak pernah, kalau dia memang dia mau memberi makan binatangnya, diberi makan sampai kenyang. Karena beliau tahu tentang keutamaan apa? Jujur. Nabi berkata, "Alaikum bisidqi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Atas kalian menjaga kejujuran. Kejujuran akan mengantarkan kepada kalian berbuat kebajikan. Kebajikan itu akan menyebabkan kalian dengan izin Allah masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk orang yang terkemuka dalam ilmu, seperti yang saya sebutkan tadi itu. Yamsi min baiti ila masjidin Nabi. Tidak pernah melupakan majelisnya Nabi. Jalan kaki beliau. Walaupun rumahnya jauh, maka beliau termasuk orang yang terkemuka dalam ilmu. Dan tidak jarang para sahabat itu kalau bermusyawarah meminta apa? Pendapat Abu Dzar bagaimana. Dahulu Nabi SAW pun begitu. Kalau misalnya duduk lalu aina Jundub, mana Jundub? Maksudnya adalah siapa? Abu Dzar. Aina Jundub. Jadi kalau Nabi sedang musyawarah, Nabi tanya mana Jundub? Beliau ingin meminta pendapatnya Jundub. Kemudian dalam amal, dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Dzar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail dan puasa. Dan beliau orang yang rajin, amat sangat rajin berpuasa. Kemudian Fatihah al-ayakum wa huwa ahadu min ashabi sallallahu alaihi wasallam sajaa, lahu sajaa. Salah satu di antara sahabat Nabi yang punya keberanian. Sahabat yang berani mengatakan al-haq. Jadi begitu beliau datang kepada Nabi dan berkata asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah.
Beliau minta izin sama Nabi mendakwahi orang-orang Quraisy. Datang ke Ka'bah sambil berkata, ya ma'syaral Quraisy, i'lamu annahu la ilaha illa huwa. Ay Allah azza wa jalla. Di samping Ka'bah beliau berteriak, wahai orang Quraisy, kumpul di sini. Kan kebiasaan orang Quraisy itu, teman-teman, mereka walaupun di masa jahiliyah, mereka duduk-duduknya dekat Ka'bah. Jadi sejak dulu mereka senang duduk ngumpul di sekitar apa? Ka'bah. Tapi cuma pada masa itu kan Ka'bah diisi dengan apa ya, kawan? Berhala-berhala. Maka beliau berteriak, wahai orang Quraisy, sini. Ketahuilah tidak ada yang patut diibadahi kecuali Dia. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datang Quraisy, dipukul si Abu Dzar. Dipukul. 6. Wala yakhafu lawmata laim. Walaupun orang mencela, mencaci maki, tidak pernah beliau pedulikan. Ini penting. Nabi kita berkata dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Senantiasa akan ada sekelompok manusia dari kalangan umatku tegar menyampaikan kebenaran, tidak akan memudurkan mereka orang yang menyakiti, dan tidak akan memudurkan mereka orang yang menyelisih. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menyakiti, ya ini dari kaumnya sendiri, dari kaum muslimin sendiri. Abu Dzar salah satunya. Dan beliau tidak takut dengan masalah itu. Ini pelajaran besar buat kita. Kalau kita sudah menyatakan diri dengan kalimat la ilaha illallah, sudah jangan takut mati. Kalau udah kalimat kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, khalas enggak ada masalah. Mati enggak apa-apa di atas kalimat la ilaha illallah. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa fi riwayatin man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini biwasiyatin idza amiltu bi dakhaltul jannah. Qal qul la ilaha illallah summa istaqim. Dan masih banyak lagi riwayat tentang hal ini. Nabi katakan, barang siapa akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surganya Allah. Nabi dalam riwayat lain mengatakan, barang siapa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, tidak mencampur adukkan dalam hatinya dengan perbuatan syirik, masuk surga. Dan Nabi mengatakan dengan tegas ketika ditanya, wahai Rasulullah, tunjukkan aku dengan suatu amalan, wasiat aku dengan sebuah amalan yang kalau seandainya aku akan kerjakan amalan itu, aku akan masuk surga. Kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah, kemudian istiqomah. Maksudnya istiqomah apa? Jangan merubah sikap tauhidmu. Harus tetap bertauhid. Jangan ganti dengan kesyirikan. Dijamin masuk surganya Allah SWT. Abu Dzar yakin tentang hal itu. Dan ikhwati azmayakum, kita harus ingat, setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti apa? Dapat apa, ikhwan? Ujian. Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apa manusia menyangka setelah dia mengucapkan kami ini beriman kemudian dibiarkan saja tanpa diberikan ujian? Oh enggak, diberi ujian oleh Allah SWT. Kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad diuji, Nuh diuji, Nabi Ibrahim diuji, Musa diuji, Isa bin Maryam diuji, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diuji, sahabat-sahabat Nabi diuji. Setiap yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah diuji, dan Abu Dzar tegar dalam ujian, tetap berdakwah ke jalan Allah SWT. Taib, ikra ya akhi, lanjutannya. Baca ya akhi lanjutannya. Suatu hari ketika Abu Dzar di kampungnya, beliau mendengar berita tentang seorang nabi yang baru muncul di Mekah. Maka disuruhlah saudaranya Unais memeriksa kebenaran berita itu. Abu Dzar berkata, pergilah engkau ke Mekah, selidiki sampai di mana kebenaran berita mengenai seorang yang mengatakan bahwa dirinya seorang nabi, dan dia mengatakan mendapatkan wahyu dari langit. Simak segala ucapannya dengan teliti, kemudian laporkan kepadaku. Ini tanda kecerdasannya Abu Dzar. Ucapan beliau mengatakan, ini pergilah kamu ke Mekah, lihat sampai di mana kebenaran berita yang mengenai seorang yang mengatakan dirinya nabi. Yang garis di atas beliau mengatakan, dia, jadi catat, ingat, dia mengatakan mendapatkan wahyu dari langit. Simak segala ucapannya. Kalimat beliau mengatakan, dengarkan baik-baik ucapan orang itu. Pertanda bahwa Abu Dzar tidak sembarangan menilai kebenaran.
Tidak sembarangan dalam menilai apa? Berita. Nah, akhi, di antara para ulama menyebutkan, di antara tanda-tanda orang itu akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya sifat ta'anni. Apa itu ta'anni? Teliti, enggak tergesa-gesa. Dan Nabi kita berkata dalam hadis yang sahih, innamal ajalatu minasyaiton wa ta'anniyu minallah. Tergesa-gesa itu datang dari bisikan syaitan, sedangkan ta'anni, teliti, itu datang dari bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Dar teliti. Dengar berita enggak langsung ditelan mentah-mentah. Karena beliau enggak bisa berangkat langsung, beliau utus saudaranya bernama siapa? Unais ibnu Junadah. Yang akhirnya dia pun masuk Islam. Unais bin Junadah ini diminta menyampaikan, dan ini penting ya ikhwatillah. Ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa yang hikmah yang bisa ambil? Ingat dengan hadis Nabi, liyuballighu syahid anil ghaib. Nabi pernah mengatakan, orang yang hadir dalam sebuah majelis ilmu sampaikan kepada orang yang enggak hadir, karena boleh jadi yang tidak hadir tadi lebih bisa memahami dibandingkan yang hadir. Seperti ini tadi, Abu Dar tidak datang, tapi dia mengutus siapa? Unais. Dia tahu berita itu datang dari Unais, dia terima dan dia telaah, kemudian dia masuk Islam. Penting buat kita datang pada hari ini ke majelis ilmu, sampaikan kepada orang lain, barangkali dengan sebab kita menyampaikan mereka dapat hidayah, dan itu kebaikan buat kita. Man dalla ala khairin kafailihi. Siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia sama dengan orang yang apa? Melakukan kebaikan tersebut. Hada ikhwati a'azani wa iyyakum. Dan ini cara Allah untuk memberi hidayah. Tambahan, apa tambahannya? Akhi, Islam itu agama fitrah. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrati. Tiap anak dilahirkan di atas agama apa? Fitrah. Makanya kalau Islam itu disampaikan kepada orang yang fitrahnya lurus, pasti diterima. Biiznillah. Kecuali kalau fitrahnya sudah apa? Bengkok, udah rusak. Ya dia berat menerima kebenaran Islam. Sunnah ini sesuai dengan fitrah. Kita ajarkan manusia yang fitrahnya lurus tentang sunnah, pasti dia terima. Tapi kalau fitrahnya udah rusak, mau dia jadi sunnah, a'andar taum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu kasih peringatan enggak, kamu kasih peringatan sama, enggak akan apa? Beriman. Iqra ya fillah. Unais pun pergi ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mendengarkan ucapan-ucapan beliau, kemudian kembali ke desanya menemui Abu Dar yang menunggu dengan penuh harap. Abu Dar pun langsung menanyakan berita tentang Nabi yang baru itu dengan penuh rasa ingin tahu. Unais berkata, demi Allah, aku telah melihat orang itu. Dia mengajak orang supaya berakhlak mulia dan kata-katanya jelas bukan syair. Nah, lihat ucapan Unais. Wallahi ra'aitu hadzal rajul. Ra'aitu ar-rajula anna rajulun yad'u ila husnil khuluq. Wa fi riwayatin ala sidqin. Yani kejujuran. Demi Allah aku telah melihat lelaki itu, dia mengajak kepada perkataan yang baik, jujur. Dalam riwayat yang lainnya dia mengajak kepada akhlak yang mulia. Wa laisa kalamuhu, aku tidak melihat ucapannya merupakan apa? Naam. Laisa minas su'ara, dia bukan dari kalangan penyair. Ucapannya bukan ucapan seorang penyair. Maksudnya yang dibawakan oleh Nabi itu benar-benar wahyu. Bukan penyair, bukan syair yang dibawa oleh seorang penyair. Ini menandakan apa ya alhamdulillah? Faedah yang bisa kita ambil. Dakwah itu pakai dalil. Kalau dalil dibawakan, Quran dibacakan, hadis Nabi dibacakan, Allah akan yang memberi hidayah. Jangan dakwah pakai apa? Akal. Jangan dakwah itu mendahulukan akal, mendahulukan perasaan, mendahulukan retorika. Wallahi retorika nggak ada manfaatnya kalau nggak pakai dalil. Jadi gunakan ayat Al-Quran, dan Al-Quran itu obat. Ketika Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, ay shifaa'un lima fis sudur. Kami turunkan sebagian dari Al-Quran itu merupakan obat. Maksudnya apa? Obat yang tersimpan di dalam dada seseorang. Yani hidayah. Ada yang khati a'aznu wa iyyakum. Iqra. Sebentar, saya tambahkan. Dan ini juga menunjukkan apa ya khati a'aznu wa iyyakum. Dakwah yang benar
ciri-ciri dakwah yang benar. Itu membawa kepada perubahan pribadi. Makanya beliau mengatakan, aku tidak melihatnya kecuali orang yang mengajak kepada akhlak yang mulia. Dan kata-katanya itu jelas bukan syair, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri dakwah yang benar itu, dakwah itu akan membawa perubahan pada pribadi seseorang. Yang jelek menjadi apa? Baik. La syakka wala raiba, itu tidak diragukan lagi. Maka akhirnya ini nasihat buat saya dan buat teman-teman. Kalau kita udah belajar ngaji nih, belajar taklim Quran, sunnah, belajar akidah yang lurus ini, harusnya akhlak kita menjadi baik. Karena Nabi kita tidak mengajarkan kecuali akhlak yang baik. Salah satunya tadi ucapan Unes apa? Kejujuran. Berarti apa ya kalau kita udah belajar agama harus jujur. Jangan jadi seorang pendusta. Karena Nabi kita nggak pernah mengajarkan kebohongan. Nabi mengajarkan dengan kejujuran, akhlak yang mulia. Dan beliau mengatakan bukan syair tapi adalah maksudnya adalah wahyu nyolok. Dakwah ini menunjukkan apa? Mengajarkan kepada kita mencintai kitabullah. Dan tiap apa yang kita bicarakan dituntut bukti, dituntut burhan, hujahnya. Nah, muslim yang baik, kalau dia dakwah menyampaikan dalil, diminta pertanggungjawaban. Mana hujahnya, mana dalilnya? Iqra ya fillah. Abu Dzar bertanya, bagaimana pendapat orang banyak mengenai pribadinya? Nah, umumnya manusia itu beranggapan baik buruknya orang berdasarkan kebanyakan orang. Sahih? Perhatikan baik-baik, saya ulangi, jangan salah paham. Umumnya manusia menganggap orang itu baik dan buruk dari kebanyakan orang. Tapi ikhwati a'azal wa iyakum, dalam Islam yang ditakar dengan kebanyakan orang itu kalau pendapat kebanyakan orang tadi enggak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, pendapat orang banyak tadi tetap harus ditinggalkan. Nah, ini uruf, kebiasaan. Kalau orang banyak memandang ini terkenal jujur, semua orang berkata orang ini enggak pernah dusta, amanah, sampai diberi gelar apa? Al-Amin. Orang kalau seandainya punya masalah datang kepada Nabi minta pendapat, pendapatnya pasti diambil. Anda masih ingat kisah bagaimana meletakkan Hajar Aswad, lalu seluruh kaum menginginkan punya hak ini dan itu, maka Nabi memutuskan dengan keadilan melalui ucapannya Nabi SAW, mereka pun sepakat mau. Nah, jadi Abu Dzar bertanya, wa kaifa unasun hunaka yatakallamu anhu. Manusia di sana itu berpendapat tentang pribadi orang ini kayak apa nih? Ini penting. Faktor yang menyebabkan dakwah kita bisa diterima salah satunya adalah akhlak yang mulia. Dan antum lihat Rasulullah SAW sebelum diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Allah persiapkan dia dengan pribadi yang paling agung, sallallahu alaihi wasallam. Pribadinya sangat agung. Sebelum Nabi mengajak manusia ayo sembah Allah, Nabi dipersiapkan dulu oleh Allah menjadi pribadi yang orang semua percaya dengan dia. Sampai ketika Nabi berdiri di atas apa? Bukit. Apa kata Nabi? Ya ma'saran nas, wa fi riwayah ya ma'sal Quraisy, la ukhbirukum anna mi wara'i hadha jabalun adun alaikum atusaddiqun? Kalau seandainya aku beritakan kepada kalian, hai orang Quraisy, di balik punggung gunung ini ada musuh mau menyerang kalian, percaya enggak kamu sama aku? Jawab orang Quraisy apa? Ya kami percaya. Karena orang Quraisy tahu Nabi itu orang yang apa? Jujur. Nasihat buat saya dan buat teman-teman, dai itu akhlaknya harus baik. Jadi seorang dai itu harus punya akhlak yang mulia. Karena yang diemban ini bukan perkara ringan. Wahyunya Allah Ta'ala yang ketika Nabi turun, tubuh Nabi itu bergetar sampai keluar ubannya. Wallahualam. Sampai ada di antara ayat-ayat Allah itu yang turun kepada Nabi membuat rambut Nabi beruban. Insyaallah la quwwata illa billah. Ini bukan perkara ringan. Maka butuh orang yang punya jiwa yang kuat. Nah, jiwa yang kuat itu dimulai dengan apa? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dimulai dengan apa? Akhlak kepada Rabbnya, tauhid. Itu pun ketika Nabi berkata, "Fa'lamu annahu la ilaha illallah." Apakah kemudian kaum ketika itu menerima? Oh, tidak. Hampir semua kecuali yang dirahmati Allah menolak Nabi. Maka ikhwati azlamayyakum, kalau hari ini kita dakwah ditolak orang, koreksi diri. Jangan-jangan kita nggak punya akhlak yang
baik. Kalau hari ini kita ngajak istri kita, ayo begini begitu, ditolak sama istri kita, jangan-jangan akhlak kita buruk di mata istri kita. Nah, Abu Dzar berkata, bagaimana pendapat kebanyakan orang terhadap pribadi orang ini? Apa jawaban beliau? Iqra ya akhi. Mereka mengatakan tukang sihir, dukun dan penyair. Nah, ketika ditanya Unais ini, gimana pribadinya orang ini menurut orang-orang yang ada di sana? Maka kata beliau, hum yaquluna annahu sahirun, kahinun, sa'irun. Oh, orang ini dikata-katai sebagai tukang sihir, dikata-katai sebagai kahin, tahu kahin? Terjemahnya situ apa? Dukun. Sebenarnya ada perbedaan. Tapi mungkin maknanya sama. Jadi ada istilah kahin, ada istilah arraf, ada istilah bahasa sahir. Kalau kahin itu identik dengan seseorang yang mengaku mengetahui benda hilang. Jadi kalau ada orang kehilangan benda, datang kepada orang nanya di mana adanya, kemudian dia berkomat kamit, itu namanya kahin. Tapi kalau antum datang ke petugas yang berwajib, itu nggak apa-apa. Pak, barang saya hilang, tolong bantu ditemukan ya. Betul benar. Tapi kalau antum datanya kepada orang yang berkomat kamit, lalu oh barang kamu ini ada di tempat ini namanya kahin. Nah kalau antum nanya sesuatu, kejadian yang akan datang itu namanya arraf, tukang ramal. Nah kalau ada seseorang dia meminta agar orang lain celaka, kena penyakit ini, kena penyakit itu, namanya sahir, tukang apa? Sihir. Tiganya sama itu Pak. Sahir, kahin, arraf. Dalam bahasa Indonesia namanya apa? Paranormal. Fahim tuh? Nah, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Nah, mereka itu jadi begini, Ikhwan. Orang-orang musyrik itu tahu tukang sihir itu jelek. Makanya Nabi digelari apa? Sahir, untuk menjatuhkan kehormatannya Nabi. Orang-orang musyrikin Quraisy tahu dukun atau kahin itu jelek. Profesi dukun, profesi tukang sihir itu jelek. Satu lagi, ada profesi yang dianggap bisa menyihir orang, namanya sair, penyair. Makanya orang itu kalau bersair kadang-kadang kan suaranya atau lantunan sairnya itu membuat kita terpesona. Wah deh. Ya dijulukin Nabi seperti itu. Wah itu cuman penyair, itu cuman tukang sihir, itu cuma sekedar dukun, begitu kata mereka. Dan ini tujuannya untuk menjatuhkan. Jadi sejak dulu teman-teman, untuk menjatuhkan pribadi seseorang itu dibangun opini. Hati-hati. Tapi jangan takut. Orang yang mendakwakan kebenaran, opini apapun dibuat buat dia, seandainya dia pun mati jasadnya, kebenarannya akan tetap hidup. Dan suatu saat akan diketahui oleh orang. Saya ulangi, dan suatu saat kebenarannya akan diketahui oleh apa? Manusia. Jadi jangan khawatir. Bila kita sudah berada dalam sebuah kebenaran, orang mau menjuluki kita macam-macam. Padahal kita nggak seperti itu. Kita belajar Quran dan Sunnah supaya hati kita lembut, dan alhamdulillah misalnya kita bisa mempraktikkan kelembutan. Tapi orang menuduh radikal, nggak usah peduli. Wadah? Kalau memang kita nggak radikal, kecuali kita memang radikal, ya berarti ya pantas kita dituduh itu. Dituduh orang radikal, dituduh lagi ekstrim. Dulu kan namanya fundamentalis, gitu ya. Lalu orang-orang penjajah menyebutnya ekstremis. Lalu berubah menjadi apa? Teroris. Sekarang jadi apa? Radikalis. Nggak apa-apa kalau memang kita nggak begitu. Karena kita yakin kalau kita belajar Quran dan Sunnah, hatinya makin apa? Makin baik. Suatu saat orang akan tahu bahwa kita baik. Nah ini ketika ditanya bagaimana orang itu, dijawab sahir, kahin, sahir. Apa jawab Abu Dzar? Ini ucapan yang menakjubkan. Lihat. Abu Dzar berkata, Allah, laporanmu sudah memuaskanku karena tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Maukah engkau menjaga keluargaku biar aku pergi ke sana meneliti kegiatannya? Nah, Abu Dzar nggak yakin. Unais tidak bohong. Kan pertanyaan Abu Dzar, gimana pendapat orang? Dijawab sama Unais. Abu Dzar tidak merasa yakin, karena umumnya orang
ngukur baik dan buruk pakai kebanyakan manusia. Tadi kan saya sebutkan. Tapi dalam syariat tidak. Dalam syariat tidak. Kebenaran itu berdasarkan qala Allah dan qala Rasul. Bahkan Allah mengatakan lau tuti'u aksara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, kalau kamu ukur baik buruk menurut kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah. Sahih? Benar atau tidak, ikhwan? Coba lihat pada hari ini. Coba lihat pada hari ini. Mana lebih banyak yang hadir di konser musik atau masjid? Ayo toh dijawab. Nah, kan begitu toh? Berarti kan kebanyakan orang malah meninggalkan masjid. Sahih? Coba kalau bulan Ramadan 10 hari terakhir, mana lebih makmur, mall atau masjid? Mall toh? Mall. Sahih? Jadi kalau kita pakai ikut kebanyakan orang, ya sesat. Makanya Abu Dhar mengatakan, ini jawaban kamu tidak memuaskan aku ini. Seolah-olah Abu Dhar mengatakan, ucapan banyak orang itu cuma sebagai penguat, sebagai korinah pembanding, bukan pemutus. Dalam Islam pemutus itu apa? Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah. Fahim? Kalau kebanyakannya orang kan maunya ya perempuan itu keluar, buka kerudung, biar tampak rambut sun silek sama apa namanya yang semisalnya itu, kayak ya. Nggak pakai jilbab kan begitu. Tapi maunya Allah enggak, tutup itu rambutnya. Suruh pakai apa? Jilbab. Yang diikuti yang mana? Allah dan Rasulnya. Fahim tuh? Maunya orang banyak, punya uang kemana? Ke Eropa, ke menara yang mereng itu, yang mau ambruk itu. Apa namanya? Pisa. Atau menara yang sudah berkarat itu. Eiffel ya. Kan besi yang udah mau berkarat itu. Menara Eiffel. Maunya ke sana. Ke bendungan, apa namanya? Niagara. Kan gitu. Jalan-jalan ke Paris. Katanya kota, apa? Kotanya orang jatuh cinta. Bohong. Kadzab. Atau kalau enggak pergi kemana? Ke Tokyo, atau semisalnya. Lupa pergi ke Masjidil Haram untuk apa? Tawaf, untuk umrah, untuk haji. Maunya orang kan yang membuang-buang harta. Tapi maunya Allah enggak. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah punya hak, manusia harus berhaji ke Baitullah. Nah, maka Abu Dhar mengatakan, aku tidak merasa puas dengan jawabanmu. Maka beliau, maukah engkau menjaga keluargaku? Beliau titipkan keluarganya kepada Unais, saudaranya. Lalu beliau pergi menjumpai Nabi SAW bersama sahabatnya. Iqra ya akhillah. Unais menjawab, boleh. Tetapi berhati-hatilah engkau menjaga diri terhadap tindakan penduduk Mekah. Iya, maksudnya begini. Karena orang Mekah itu terkenal apa ya kawan? Ya kalau bahasa kita itu agak kasar dulu. Makanya antum lihat karakter muhajirin dengan karakternya siapa? Ansor beda. Muhajirin itu orang yang kalau berbicara saklek. Maksudnya enggak soroha, tahu soroha ya kan? Belak-belakan. Enggak pakai basa-basi. Faham maksudnya sebelah? Makanya kayak Umar itu salah satu contohnya. Antum lihat Umar. Umar mana pernah basa-basi? Umar ingat dari kitab Al-Wajiz bab tentang jihad? Ingat ya? Nabi menangkap atau ingat perang Badar? Atau ingat perang Ahzab ketika Nabi menangkap tawanan, meminta pendapat orang-orang, semua orang berkata bebaskan aja, minta tebusan. Umar pendapat enggak, jangan. Kalau pendapat saya sudah semua dihukum mati. Umar enggak ada basa-basi Umar. Dan model-modelnya begitu orang-orang Quraisy. Makanya Unais berkata, hati-hati dengan penduduk apa? Mekah. Karena kalau seandainya ini situasinya genting, tiap orang yang jadi Nabi itu diamati gerak-geriknya, dari bangun tidurnya sampai mau kembali tidur itu diamati sama orang-orang Quraisy. Ngomong apa dicatat, dicari kesalahannya. Makanya Unais berpesan kepada keluarganya ini, kepada Abu Dhar, hati-hati. Nanti kalau kamu mengikuti pendapatnya Nabi, maksudnya agamanya Muhammad SAW, kemudian kamu diketahui oleh orang Quraisy, kamu akan dicelakai olehnya. Lanjutkan akhir. Abu Dhar pun menyiapkan perbekalan untuk dibawanya. Keesokan harinya dia berangkat ke Mekah untuk menemui Nabi dan mencari berita tentang kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita faedah. Apa itu ya? Al-hidayatu tutlabu au yutlabu. Al-hidayatu tutlabu.
La tundoru aw la tuntador. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Hari ini kalau kita mau mengetahui kebenaran, cari kebenarannya. Bukan duduk nunggu kebenaran datang, bukan begitu. Dan ciri-ciri ahli surga, mereka rindu dengan hidayah. Dia mendengar di mana ada majelis ilmu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dia cari. Bersemangat untuk mencari ilmu. Lanjutkan ya akhi. Setibanya di Mekah, Abu Dzar menyamar sebagai musafir untuk menghindari tindakan penduduk Mekah. Dia pernah mendengar berita tentang kemarahan kaum Quraisy karena Tuhan mereka disepelekan. Mereka menyiksa setiap orang yang mengatakan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Karena itu Abu Dzar enggan bertanya-tanya kepada siapapun juga tentang Nabi yang baru diutus itu, sebab dia tidak tahu apakah orang yang akan ditanya itu membela Muhammad atau musuh. Iya. Jadi ini kecerdikan Abu Dzar, maka tadi disebutkan oleh beliau termasuk pemuka ilmu. Abu Dzar kan nggak pernah tahu yang mana orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang kedua, di Mekah orang masih mayoritas musyrik. Sementara yang membela dan mengikuti ajarannya Nabi masih sedikit. Dan karena beliau nggak tahu yang ditanya ini nanti termasuk yang memusuhi Nabi atau yang membela Nabi, maka caranya beliau bertanya, memang benar ada Nabi di sini? Apa sih yang diajarkan? Begitu kurang lebihnya. Seolah-olah beliau tidak terkesan sebagai orang yang sedang mencari kebenaran. Dia cari tahu. Nah, ini cara Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an untuk mencari kebenaran. Lanjutkan. Setelah malam hari, Abu Dzar tidur dekat Ka'bah. Kebetulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melintas mendekatnya. Ali dapat mengetahui bahwa Abu Dzar adalah seorang asing. Ali pun berkata, "Wahai orang asing, ikutlah bersamaku." Abu Dzar pun pergi bersama Ali dan bermalam ke rumahnya. Pagi-pagi sekali Abu Dzar kembali ke Ka'bah sambil membawa kantong perbekalan tanpa banyak bertanya kepada Ali mengenai urusan masing-masing. Hari kedua pun dilalui Abu Dzar seperti hari pertama. Dia belum juga mengenal yang mana Nabi yang dicarinya itu. Ketika tiba petang hari dan dia bersiap tidur di Ka'bah, melintaslah Ali di dekatnya. Ali bertanya, "Apakah kau belum juga mengetahui tempat menginap?" Ali pun kembali mengajak Abu Dzar untuk bermalam di rumahnya. Di malam kedua itu mereka masih tetap saling diam, masing-masing tidak bertanya satu sama lain. Di malam ketiga barulah Ali berkata kepada tamunya, "Mudah-mudahan engkau tidak keberatan mengabarkan kepadaku maksud atau tujuan kedatanganmu ke Mekah." Baik, perhatikan. Faedah yang bisa kita ambil. Bangsa Arab punya akhlak yang mulia. Satu, mereka saling mengenal satu sama yang lainnya. Bila bukan dari penduduk kampungnya mereka kenali, oh ini orang asing. Paham? Pelajaran besar buat kita. Harusnya kita dalam Islam lebih mengenal siapa di antara kita dalam satu majelis kita, dalam rumah kita, dalam tetangga kita, dan dalam tempat sekitar tempat tinggal kita. Ini faedah. Dua, mereka punya akhlak yang mulia, suka menjamu tamu. Sejak dulu orang Arab terkenal suka menjamu apa? Tamu. Dan tidak segan-segan. Mereka itu kalau datang tamu disembelihkan hewan yang paling mereka sukai, yang mereka sayangi, yang paling gemuk untuk memuliakan apa? Tamu-tamunya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak? Sesungguhnya aku ini hanyalah diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Apakah orang Arab itu enggak punya akhlak yang baik? Punya. Cuman satu yang belum sempurna akhlak mereka. Apa itu? Tauhid ketika itu. Jadi maksudnya Nabi ini menyempurnakan kemuliaan akhlak, berarti orang Arab itu punya akhlak yang mulia. Satu yang kurang, mereka belum bertauhid di masa itu. Di masa itu. Ada ikhwati a'azalna wa iyyakum. Tiga, di antara adab dalam menjadi tuan rumah atas tamu sampai di masa Nabi pun diutus itu tetap menjadi syariatnya Nabi. Tidak menanyai tamu keperluannya apa sampai 3 hari. Jika kita ada tamu datang, pada dijamu. Jangan ditanya-tanya tumben datang ada keperluan apa, jangan. Bukan adab kalau seandainya ada tamu datang kita tanya ada perlu apa. Itu bukan adab. Sampai si tamu sendiri mengungkapkan. Faham? Sampai si tamu mengungkapkan. Kecuali kata Nabi, haknya itu telah habis selama 3 hari. Kan ini di hari yang ketiga ditanya, sudah habis 3 hari toh? Baru ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, kalau kamu tidak keberatan, apa tujuan kamu ke sini? Nah, itu benar. Berarti kebalikannya, ada bertamu bagaimana? Kalau kita punya hajat, sampaikan. Karena barangkali tuan rumah merasa keberatan. Kalau kita nggak segera menyampaikan. Faham ya kawan? Ingat ya, saya ulangi. Kalau kita ada tamu datang, jangan ditanya ada perlu apa, jangan. Ya datang dipersilakan, ahlan wa sahlan, silakan. Kalau misalnya kita punya udzur, sampai jangan bertanya
Ada apa? Tapi katakan, ana belum bisa nerima tamu karena ana ada keperluan. Karena konsekuensi nerima tamu itu diapakan, ikhwan? Dimuliakan. Punya makanan di kulkas, keluarkan semuanya buat dia, nggak apa-apa. Punya roti, keluarkan. Punya kurma, keluarkan semua buat dia. Itu haknya. Fahim tuh? Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yukrim dhaifahu. Seorang di antara kalian tidak sempurna imannya sampai dia memuliakan siapa? Dan orang Quraisy sudah punya itu. Ali bin Abi Thalib melakukannya. Baru setelah hari yang keempatnya atau setelah hari ketiga lewat, baru ditanya keperluannya. Ini adabnya. Lanjutkan ya, akhi. Maka Abu Dzar menjawab, jika engkau berjanji membantuku, akan aku jelaskan kepadamu waktu datang ke sini. Ali pun menyatakan kesediaannya dan berjanji akan membantunya. Ini menandakan bolehnya apa? Menceritakan sebuah rahasia dengan syarat. Ini membuat apa? Menceritakan rahasia atau sebuah tujuan bersyarat itu boleh. Kalau misalnya syaratnya diterima, lakukan. Kalau enggak. Jadi enggak terlarang. Kalau ada orang mengatakan saya mau cerita kepada antum begini begitu, tapi syaratnya kalau orang itu menyepakati maka boleh. Tapi kalau seandainya syaratnya enggak diterima, ya jangan diceritakan. Lanjutkan ya, akhi. Abu Dzar berkata, aku datang ke sini dari jauh, sengaja hendak bertemu dengan Nabi SAW yang baru diutus dan ingin mendengar apa yang dikatakannya. Nah, beliau menceritakan, aku datang mau cari Nabi. Ada orang yang aku Nabi, kata orang dia Nabi, katanya menceritakan begini gitu. Aku ingin ketemu dengan dia. Nah, ikhwati, ini perkara besar. Apa yang bisa kita ambil faedah? Faedah yang bisa kita ambil, dulu manusia itu rela mengorbankan waktu, harta, tenaga untuk bisa mendapatkan kebenaran yang membahagiakan di yaumil qiyamah. Mereka rela buat ini. Dan mereka rela untuk hilangnya nyawa. Karena kan ini resikonya kecil. Sudah diberitahu oleh Unais, orang Quraisy akan begini dan begitu. Dia rela untuk itu. Maka sebab itu ikhwati a'azzaikum, ini pelajaran besar buat kita. Pantas kalau para sahabat itu dipuji oleh Allah. Karena mereka punya cita-cita yang tinggi. Karena mereka punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup mereka itu apa? Dapat kebahagiaan di yaumil qiyamah. Dan tidak mungkin bisa hidup di sana kecuali dengan bimbingan. Dia butuh siapa pembimbingnya. Dicarilah Nabi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting buat kita, akhi. Coba sekali lagi kita berpikir, kalau kita hari ini mampu berangkat ke luar negeri, berbulan-bulan meninggalkan orang tua kita yang masih hidup, istri dan anak kita cuman mau cari mata uang, entah dolar, entah rupiah, entah apapun itu, cuman dinar dan dirham. Itu cuman buat dunia. Beli rumah, bangun 3 tahun 4 tahun kita udah wafat. Beli mobil, pakai 5 tahun, ganti yang baru. Punya tanah, paling yang kita butuhkan cuman 2 meter kali 2 meter maksimal. Artinya apa ya kabillah? Sayang kalau kita sekarang ini hidup mampu melangkahkan kaki mencari dunia yang nilainya di sisi Allah itu rendah, malah gak punya nilai. Kata Nabi, kalau seandainya dunia di sisi Allah itu ada nilainya, dunia gak pantas diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Gak pantas Fir'aun dikasih dunia, Qarun dikasih dunia, tapi dikasih sama Allah. Artinya kalau kita ini cuma hidup kita melangkahkan kakinya ke luar negeri cuma cari dunia, apa bedanya kita sama Qarun, sama Fir'aun? Naudzubillah. Kecuali cari dunianya untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Camkan baik-baik. Abu Dzar berjalan kaki jauh-jauh dari kampungnya menuju kota Makkah. Ancamannya nyawa untuk cari kebenaran yang bisa menyelamatkan dia di yaumil qiyamah. Maka nasihat saya, jangan ragu mengeluarkan tenaga antum, waktu antum, harta antum kalau diniatkan untuk kemuliaan di negeri akhirat. Fahimtum ya akhwati? Datangi majelis ilmu. Dengar di sana ada daurah, kayaknya ada daurah ini, ada daurah pengajian, materinya kayaknya materi bab tentang yang sangat penting sekali. Datang ke sana. Jangan bicara tiket mahal Ustaz. Berapa sih tiket dibandingkan dengan surganya Allah Azza wa Jalla? Wadah? Cari ilmu. Baik, lanjutkan ya akhi. Wajah Ali pun terpancar tanda kegembiraan. Ia berkata, demi Allah memang sesungguhnya beliau adalah Rasulullah
Selanjutnya Ali menceritakan kepada Abu Dzar bukti-bukti kerasulan Muhammad dan dakwah yang dibawa beliau. Kata Ali selanjutnya, besok pagi kita pergi dengan diam-diam. Jika aku melihat sesuatu yang membahayakanmu, aku akan berhenti ke tembok dan pura-pura memperbaiki sendalku. Bila aku meneruskan jalanku, ikutilah aku hingga tiba di suatu tempat. Apabila aku memasukinya, masuk juga engkau. Abu Dzar tidak dapat memejamkan mata selama semalaman karena sangat rindu hendak bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah, lihat ini ikhwan. Orang itu ketika dia mau mengetahui sebuah kebenaran, dia nggak tenang sampai dapat kebenaran itu. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda orang itu baik. Kalau dia sudah mengetahui ada sebuah perkara yang bisa menunjukkan kepada jalan ke surga, dia nggak akan diam, nggak akan hidup tenang sampai dapat jalan tersebut. Dan ini kecerdasan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kecerdasannya Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki strategi, Masya Allah, pergi ke sebuah tempat di mana Nabi berada. Nah, nanti kalau seandainya ada orang-orang Quraisy yang mengawasi, nanti Ali bin Abi Thalib pura-pura membenarkan apa? Sendalnya. Ini boleh. Kemudian jalan sampai kepada sebuah tempat ya di mana Nabi berada, bertemulah mereka. Ya, ini Ali bin Abi Thalib dan Abu Dzar. Lanjutkan ya, akhi. Dan mendengar apa yang diwahyukan kepadanya. Pagi harinya Ali pergi bersama tamunya ke kediaman Rasulullah SAW di Buya. Abu Dzar mengikuti Ali dari belakang tanpa menoleh sedikit pun. Setibanya di kediaman Rasulullah SAW, Abu Dzar pun mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalil yang dijadikan hujah oleh para ulama seperti Imam Abu Hanifah. Bolehnya menjawab salam orang non-muslim kalau dia punya indikasi, punya qarinah, bukti-bukti dia mau berbuat baik kepada kita. Larangan mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim, musyrik, kafir itu, satu, mendahulunya nggak boleh. Dua, menjawab salam mereka kalau mereka punya niatan buruk. Makanya ketika orang-orang Yahudi berkata kepada siapa? Nabi, lafadznya bukan assalamu tapi apa? Assamu. Assam itu artinya apa ya kawan? Racun. Jadi orang Yahudi itu memelintir. Lafadznya menjadi assamu alaikum. Semoga racun menimpamu hai Muhammad. Dibalas oleh Nabi wa alaikum. Atas engkau. Makanya ini kata para ulama, itu ucapan untuk mereka yang punya niat jahat. Kalau ada orang non muslim, dia tulus mau mengucapkan lafadz ini karena ingin tahu kebenaran. Kayak Abu Dzar, dia ingin tahu kebenaran. Makanya ketika dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab sama Nabi kalimat wa alaika salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuhu. Sehingga Abu Hanifah berpendapat kalau ada orang non muslim dia tampak ingin belajar Islam mengucapkan salam, jawabannya ini wa alaika, bau asap apa namanya? Dakhon, bau asap rokok, anak agak terganggu anak ikhwan. Allahul musta'an. Taib. Wa alaika salamullahi wa rahmatullah wa barakatuh. Ucapannya adalah wa alaika, dan atas engkau semoga keselamatan yang Allah berikan dan rahmatnya serta keberkahannya atasmu. Jawabannya demikian. Nabi tidak mengatakan wa alaikumussalam. Nabi katakan kalimat wa alaika salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Baik, lanjutkan akhi. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa Abu Dzar adalah orang pertama yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan salam kehormatan secara Islam. Nah, dan ini tercatat. Ini sudah menjadi bukti keutamaan sahabat siapa tadi? Abu Dzar. Beliau adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam penghormatan dalam Islam. Antum bisa bayangkan, setiap kita yang hari ini mengucapkan Assalamualaikum, faham? Kepada saudara kita, atau kita mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh dalam salat kita, itu ada pahala buat Abu Dzar. Antum bayangkan jutaan kaum muslimin pada hari mengucapkan itu. Yang pertama mengucapnya tadi siapa? Abu Dzar. Maka orang-orang pun banyak mengikutinya dan dianjurkan sama Nabi mengucapkan hal itu, dan Islam menganjurkan demikian. Abu Dzar dapat pahalanya. Ini keutamaan Abu Dzar. Seolah-olah penulis ingin memberikan kepada kita sebuah pengajaran.
jadilah orang pertama yang menyebabkan berbuat kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mesti menjadi orang yang pertama, berusaha jadi orang yang pertama kali berbuat kebaikan, supaya ketika orang lain mengikuti perbuatan baik kita, kita dapat pahalanya. Walaupun remeh, walaupun kecil. Bapak, saya pernah tinggal di Jawa, di kampung nenek saya. Itu orang tidak terbiasa dengan ucapan apa? Salam. Setiap saya dan teman-teman memasuki perkampungan itu mengucapkan assalamualaikum, jawaban mereka, oh ya monggo. Kita jawab assalamualaikum, oh ya silakan mas. Assalamualaikum, oh ya pak, nggak apa-apa pak, terus saja pak, gitu. Dia nggak ngerti jawabannya. Dan mereka ini muslim. Mereka muslim. Tapi karena memang tidak terbiasa. Kalau terbiasanya apa? Monggo. Jawab juga ya apa? Ya monggo. Permisi, silahkan. Punten, enggak kan gitu ya. Kebiasaannya begitu. Coba biasakan dengan apa? Assalamualaikum. Jangankan di sana Pak, di sini loh Pak. Sama. Saya kadang kalau ke bandara itu, masuk ke mau berangkat ke tempat sesuatu, ketemu sama assalamualaikum. Oh iya Pak. Loh. Assalamualaikum. Iya Pak. Assalamualaikum ya akhi. Baru dia jawab waalaikumsalam karena tidak terbiasa. Fahim? Saya katakan mulai sekarang biasakan. Orang itu mau jawab, nggak mau jawab, tetap biasakan. Dan alhamdulillah di kampung tempat nenek saya tinggal itu karena teman-teman banyak mendukung, tiap datang ke sana, kami datang ke sana itu mengucapkan salam. Sekarang satu kampung kalau ketemu kita datang itu Pak, sampai sekarang kalau saya datang dari jauh dia sudah teriak, assalamualaikum Pak Abdurrahman. Dikenalnya Pak Ustadz Assalamualaikum gitu. Ya karena ini ala kulli apa ikhwati assalamualaikum. Ibrah hanya bisa kita ambil apa? Jangan remehkan ucapan salam. Ya, kalau kita bukan Abu Dar tapi kita berusaha, mudah-mudahan termasuk yang seperti ini. Wadih? Hada wallahu a'lam. Lanjutkan ya, akhi. Sudah itu salam tersebar luas dan merata di kalangan umat Islam. Rasulullah SAW pun mengajak Abu Dzar masuk Islam. Beliau juga membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Dan Abu Dzar mengucapkan kalimat syahadat di hadapan beliau. Dia masuk Islam sebelum agama yang baru dianutnya itu sampai ke negerinya. Dia orang keempat atau kelima yang masuk Islam. Disebutkan di sini Abu Dzar adalah orang keempat atau dalam riwayat yang lainnya orang kelima yang menyambut dakwahnya Rasulullah SAW dan masuk Islam. Jelas masuk dalam kategori yang Allah katakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Masuk dalam kategori yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Abu Dzar masuk dalam bab ini. Ya akhi, kebahagiaan apa yang melebihi dari kebahagiaan ketika Allah berkata Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Kebahagiaan apa yang Allah cantumkan pujian kepada mereka as-sabiqunal awwalun, orang pertama-tama kali masuk Islam. Radhiyallahu an Abu Dzar Jundub ibnu Junadah ibni Sakan al-Ghifari. Semoga Allah meridhai beliau. Lanjutkan ya akhi. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, sejak kapan engkau di sini? Abu Dzar menjawab, sudah 30 hari. Siapa yang memberi makan kepadamu? Tanya beliau lagi. Aku tidak makan dan minum kecuali air Zam-Zam. Jawabnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, innaha mubarakatun, innaha ta'amul mu'min wa shifa'ul mu'min. Sesungguhnya air Zam-Zam itu membawa berkah dan makanan bagi orang-orang yang lapar serta obat bagi penyakit. Nah, Abu Dzar, Nabi bertanya berapa lama di sini? 30 hari. Tanya Abu Dzar, siapa yang memberi kamu bekal untuk makan? Karena kan orang asing. Siapa yang memberi kamu makan? Kata beliau, saya enggak makan dan minum kecuali air Zam-Zam saja. Nabi katakan penjelasan tentang Zam-Zam. Dan Nabi itu kalau berkata wahyu. Kata Nabi, innaha mubarakah. Air Zam-Zam itu dipenuhi dengan keberkahan. Air Zam-Zam dipenuhi dengan keberkahan. Maka kita katakan ya Zam-Zam itu barakah. Ada seseorang yang begini. Ketika itu ada garam, air yang bercampur dengan garam di sebuah danau di mana itu lupa saya. Yang sempat ramai dijual itu Pak, secara MLM waktu itu. Dia masukkan dalam sebuah botol seperti ini, ditetesi 2 tetes. Lalu dibandingkan dengan air Zam-Zam, lalu dinyalakan dengan air colokan sesuatu sampai lampu itu menyala. Ternyata lampu yang dicampur dengan air danau itu lebih terang dibandingkan dengan air Zam-Zam. Lalu dia berkata,
ini menandakan kandungan yang terdapat dalam air ini lebih utama dibandingkan Zam-Zam. Langsung saya katakan, tidak, itu tidak benar. Karena Nabi mengatakan innaha mubarakah. Barangkali bisa menyebabkan nyala yang terang, tapi belum tentu mengandung barakah. Tetap Nabi katakan air Zam-Zam ini barakah. Seandainya lampunya pun mati nggak hidup, tetap kita harus yakin air Zam-Zam itu apa? Barakah. Dan Abu Dzar sudah membuktikannya. Dia cukup dengan minum 30 hari. Bapak-bapak, kita mungkin kalau hitungannya manusia umumnya minum air tok 30 hari lemah sekali. Sementara tadi Abu Dzar jalan kaki ngikuti Ali bin Abi Thalib untuk menjumpai siapa? Nabi. Yang kita ingin ambil faedah, teman-teman, mencari kebenaran itu seperti itu. Mencari kebenaran itu harus totalitas. Dengan meminta pertolongan kepada Allah, dan akan ada pertolongan Allah itu datang. Abu Dzar 30 hari tidak makan kecuali minum air Zam-Zam, air Zam-Zam, air Zam-Zam. Nah, faedah yang kedua, keberkahan itu datangnya dari siapa? Allah. Salah satu ciri keberkahan, sesuatu itu ketika dipergunakan memberi manfaat, itu namanya barakah. Antum lihat di zaman Nabi, orang makan satu buah roti untuk 2 orang. Pernah Nabi makan satu piring roti bersama 30 orang. Dalam hadisnya 40 orang. Sepiring roti 40 orang. Semuanya makan. Dan rotinya itu bukan roti yang utuh, Pak. Rotinya itu sudah menjadi apa namanya? Remah-remah. Karena rotinya tadinya utuh sama Nabi dihancurkan. Supaya kelihatan banyak. Lampunya dimatikan. Nyala lampunya itu dimatikan. Lalu Nabi memerintahkan kepada pemilik rumah, gilirkan, putarkan itu roti. Dia putar, suruh makan sampai kenyang. Kembali lagi kepada Nabi, kemudian Nabi makan, kemudian diberikan kepada pemilik rumahnya. Itu roti gak berkurang. Itu barakah. Tapi ya jangan antum samakan dengan kita. Antum sepiring roti ngundang 300 orang. Oh ya enggak cukup ya ikhwan itu ya. Nah, kadzalik wallahu alam bisawab. Kemudian kata beliau, wa inna ta'amu tu'min, dan hakikatnya air Zam-Zam itu merupakan makanan bagi orang-orang yang sedang kelaparan, wa syifa'u sukmin, dan dia obat bagi penyakit. Nah, percayalah ikhwan, ketika Nabi mengatakan air Zam-Zam itu obat bagi penyakit, apa yang harus kita lakukan? Berobatlah dengan tuntunan Nabi ini. Gunakan air Zam-Zam. Sakit apapun, gunakan air Zam-Zam sebagai wasilah. Karena penyembuhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah berumrah bersama istri. Ada salah seorang dari Syam. Syam itu Filistin. Setiap berumrah qadarullah, setiap kami datang ke Masjidil Haram bersama istri, selalu bertemu dengan ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu didorong. Badannya agak besar, gemuk begitu. Setiap ke Masjidil Haram dia minta diantar ke sumur Zam-Zam, maksudnya ke tempat air Zam-Zam. Lalu dia siram dengan air Zam-Zam kakinya itu, dia siram dengan air Zam-Zam. Ketika kami mau pulang, kami kagum dan kami takjub dan kami memuji Allah. Karena orang ini jalan kaki, enggak pakai kursi roda lagi. Dia peluk istri saya, dia sebutkan berbagai macam pujian kepada Allah Azza wa Jalla, dia bersyukur karena dia sudah lama tidak bisa jalan kaki. Udah 3 tahun tidak bisa berjalan kaki. Dia siram dengan air Zam-Zam dengan memohon kesembuhan kepada Allah. Allah sembuhkan. Dia pulang naik pesawat menuju ke negerinya itu. Sampai sekarang itu kami masih sering apa? Berhubungan melalui pesan singkat. Masya Allah la quwwata illa billah. Itu pelajaran besar buat kita. Bahwa yang menyembuhkan itu siapa? Dan kita yakin bahwasannya Nabi berkata dengan kebenaran, bukan dengan kedustaan. Ada wallahu alam bisawab. Sedikit lagi ya kawan. Lanjutkan. Abu Dzar kembali mengisahkan, aku tinggal di Mekah bersama Rasulullah SAW dan beliau mengajarkan Islam dan membacakan ayat Al-Quran kepadaku. Kemudian beliau menasihatiku, jangan diceritakan kepada siapapun dari penduduk Mekah bahwa engkau sudah masuk Islam. Aku khawatir kalau mereka akan membunuhmu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan meninggalkan Mekah sebelum aku mendatangi masjid dan meneriakkan kalimat yang hak di tengah-tengah kaum Quraisy. Nah, ini bukan menolak perintah Nabi. Ucapan Abu Dzar ini bukan menolak perintah Nabi. Ini kekhawatiran Nabi. Kekhawatiran sebagai seorang manusia. Kan Nabi kan manusia. Allah katakan kul innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Muhammad, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Wajar kalau Nabi punya kekhawatiran kepada sahabatnya yang mulia ini. Nabi sayang sama Abu Dzar. Nabi takjub dengan semangat Abu Dzar. Begitu Nabi menasihati, sebaiknya jangan ceritakan.
Nanti kalau orang Quraisy mendengar tentang kamu masuk Islam, mereka akan menyakiti kamu. Tapi Abu Dzar tadi disebutkan, beliau orang pemberani toh, termasuk pemuka orang yang pemberani. Kata dia, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Abu Dzar, aku tidak akan meninggalkan Mekah sampai aku masuk mendatangi sebuah tempat, sebuah masjid, dan aku akan mengatakan bahwa di tengah-tengah mereka dengan kalimat yang kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah kaum Quraisy. Betul ini Pak, dipraktekkan sama Abu Dzar. Datang ke samping Ka'bah berteriak, la fa'lamu annahu la ilaha illallah, fa'lamu annahu la ilaha illallah, dipukul pingsan. Kalau yang mukul satu orang enggak apa, dipukuli orang banyak. Ini orang asing datang ke Mekah tiba-tiba teriak apa? Kalau Bapak misalnya ada orang asing datang ke kampung kita berbuat sesuatu yang menurut kita nyeleneh, ya tentu orang itu memberikan reaksi toh, dipukuli dan sebagainya. Dipukuli Abu Dzar pingsan, begitu bangun yang pertama kali keluar kalimat la ilaha illallah, dipukuli lagi pingsan lagi. Subhanallah. Kebenaran ini yang kita minta kepada Allah, kekokohan hati ini yang kita minta kepada Allah, teman-teman. Karena tidak mungkin orang itu bisa demikian kecuali hidayah dari siapa? Allah. Akhi, ingat baik-baik. Ketika orang membaca sejarah Abu Dzar, banyak orang Eropa masuk Islam. Ketika orang-orang Eropa itu membaca sejarahnya Abu Dzar, itu mereka masuk Islam. Bukan karena sebab dibacakan dalil Quran dan Sunnah. Karena mereka yakin gak mungkin orang seperti itu dipukuli tetap mengatakan la ilaha illallah kalau bukan kebenaran. Sebagaimana banyak orang masuk Islam gara-gara membaca sejarahnya Bilal bin Rabah. Ada salah seorang misionaris Nasrani, terlupakan oleh saya namanya, diceritakan oleh Dr. Zakir Naik, masuk Islamnya gara-gara ini. Dia yakin kebenaran itu kan apa? Karena orang kalau disiksa, dipukul, dihajar dan sebagainya, lalu kemudian dia tetap dalam pendiriannya sampai mati, nggak mungkin kalau itu bukan kebenaran. Dan yang menakjubkan kita, dia mengatakan Islam ini benar apa? Karena sudah sekian ratus tahun, ribuan tahun, bukan makin sedikit pengikutnya, makin apa? Berkembang. Karena sejarah manusia, kata dia, sejarah manusia itu membuktikan bahwa tidak ada sebuah kebatilan yang bertahan sampai 1000 tahun. Kalau di negeri kita, kalau di zaman kita lihat. Di zaman kita lihat sudah berapa ribu tahun agama Islam ini, alhamdulillah. Sejak Nabi diutus sudah berapa ya, kawan? 1000? Nah, sudah 14 abad. Ya, begitu ya, alhamdulillah. 1400 tahun. Allahul musta'an. Makin lama makin berkembang. Enggak mungkin kalau itu sebuah apa? Kebatilan. Kisah Abu Dzar kita cukupkan sampai di sini, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, dan ini kisah yang menarik. Semoga Allah memberikan kepada kita umur untuk bisa mempelajari ini dengan baik dan baca buku ini. Antum yang belum punya bukunya, cari bukunya. Ya, bukunya tidak mahal insyaallah. Atau tanya sama Akhi Hidayat, mungkin beliau bisa membantu antum untuk mendapatkannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sudah jam 5:30. Soal jawabnya kita cancel saja ya, karena maghribnya jam 6 lebih sedikit. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallamun ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.